Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan di pertemuan 4 kemarin terkait dengan IR diagram. Di mana ada yang bertanya, pertanyaan yang pertama itu indikator tipe asosiatif objek dan indikator tipe supertype. Kemudian meminta diberikan contohnya itu seperti apa sih dari kedua indikator tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua itu kenapa di komponen IR diagram yang berhubungan hanya entitas, relationship, dan atribut. Mungkin maksudnya bagaimana sih hubungan dari antar entitas tersebut gitu ya. Oke, kemudian saya akan coba menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama terkait indikator tipe. Indikator type itu adalah sebuah indikator yang ada pada saat kita membuat IR diagram. Ada dua. Indikator yang pertama itu asosiatif objek, berfungsi sebagai suatu objek dan suatu relationship. Jadi, ketika kita membuat IR diagram, di mana sebuah entitas berelasi dengan entitas yang lainnya, nah, relasi dari kedua entitas ini itu bisa berubah menjadi entitas baru. Contohnya, di sini ada entitas siswa yang berelasi dengan mendaftar ke entitas kursus. Jadi intinya siswa ini akan melakukan kursus tapi harus melakukan pendaftaran dulu gitu. Jadi untuk bisa melakukan kursus ada relasi antara siswa dengan kursus yaitu mendaftar. Nah, kalau asosiatif objek, relasi mendaftar ini bisa kita ubah menjadi entitas baru. Jadi siswa melakukan pendaftaran, kemudian si pendaftaran ini bisa melakukan kursus atau memiliki kursus. Jadi bisa terbentuk satu relasi seperti ini atau dipecah lagi menjadi dua relasi, itu juga bisa. Gitu. Jadi siswa melakukan pendaftaran, setiap pendaftaran misalnya melakukan kursus atau memiliki kursus. Seperti itu. Nah, itu adalah asosiatif objek. Jadi intinya relasi yang pada pengoperasiannya itu bisa dijadikan entitas karena dapat memuat atribut yang baru atau atribut penghubung antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Oke, kemudian yang kedua ini contohnya bagian keuangan, entitas bagian keuangan menggaji entitas karyawan. Nah, entitas relasi menggaji ini bisa berubah menjadi penggajian, di mana bagian keuangan memberikan atau melakukan penggajian diberikan kepada karyawan, misalnya seperti itu. Jadi mereka saling berelasi. Bagian keuangan berelasi dengan penggajian juga berelasi dengan karyawan. Nah, ini adalah asosiatif objek, di mana entitas itu bisa berubah menjadi relasi itu bisa berubah menjadi entitas sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Apakah semua relasi bisa berubah menjadi entitas? Tidak. Tidak semua relasi bisa menjadi entitas, tetapi ada relasi yang bisa menjadi entitas. Gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Contoh nih, kalau misalnya tidak berubah jadi entitas bisa tidak bisa, tetapi nanti di relasinya itu akan menghasilkan atribut penghubung antara satu entitas dengan entitas yang lain. Oke, ini adalah asosiatif objek, di mana relasi yang menghubungkan dua entitas itu bisa berubah menjadi entitas baru yang isinya adalah atribut yang nantinya menghubungkan dua entitas sebelumnya. Seperti itu adalah asosiatif objek. Contoh lainnya ini, bagian keuangan menggaji karyawan. Jadi si relasi menggaji berubah menjadi entitas penggajian, di mana entitas penggajian ini sudah pasti terhubung dengan bagian keuangan dan terhubung dengan bagian karyawan. Kemudian menghasilkan atribut-atribut yang nantinya akan saling terhubung. Oke, ini adalah asosiatif objek. Kemudian yang kedua, indikator tipe yang supertype. Indikator tipe supertype di sini dijelaskan sebagai suatu objek dan satu subkategori atau lebih yang dihubungkan dengan satu relationship yang tidak bernama. Jadi relasinya itu tidak bernama. Bisa dijelaskan seperti ini. Di mana sebuah entitas-entitas yang isinya sama tapi perlakuannya berbeda. Oke, di sini dikasih contoh ada yang namanya entitas pegawai. Entitas pegawai ini memiliki relasi ke pegawai honorer dan pegawai tetap. Isi atribut dari si pegawai dengan pegawai honorer dan pegawai tetap itu sama, tapi perlakuannya berbeda. Contoh, misalnya
Pegawai, isi atributnya nomor induk karyawan, nama, alamat, telepon, gaji pokok, dan sebagainya. Pegawai honorer dan pegawai tetap atributnya pun sama. Nomor induk karyawan, telepon, nama, kemudian alamat, gaji pokok, dan sebagainya. Yang membedakan apa? Ketika kita melakukan sebuah kondisi, dia akan membaca kalau dia pegawai honorer maka gajinya berapa misalnya. Sedangkan kalau dia pegawai tetap maka gaji pokoknya berapa. Nah gitu. Jadi di mana sebuah entitas ini memiliki subkategori yang isi atributnya sama tapi perlakuannya berbeda. Jadi entitas yang memiliki atribut yang sama tetapi terdapat perlakuan yang berbeda. Contohnya dosen. Saya punya entitas dosen, di mana entitas dosen ini terhubung dengan dosen tetap dan dosen honorer. Bedanya apa? Gitu. Jadi bedanya adalah perlakuannya. Kalau dosen tetap mungkin akan tetap ada di kampus, misalnya jam kerjanya itu dari pagi sampai dengan jam 5 sore, dari jam 8 sampai jam 5 sore jam kerjanya. Sedangkan kalau dosen honorer hanya hadir pada saat jam dia mengajar. Jadi tidak standby di kampus dari pagi sampai sore. Nah, itu adalah indikator untuk yang super type atau super tipe. Gitu. Jadi kalau super type itu entitasnya memiliki subkategori di mana subkategori isinya sama atributnya tapi perlakuannya berbeda. Jadi ketika kita membaca jika dia dosen tetap maka jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, tetapi jika dia dosen honorer jam kerjanya adalah hanya ketika dia ada jam mengajar, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah indikator dari super type. Sedangkan kalau yang asosiatif tadi merubah relationship menjadi sebuah entitas. Perbedaannya di situ. Ini adalah indikator tipe pada saat kita membuat IRD. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa sih di komponen IR diagram yang terhubung itu hanya entitas, relationship, dan atribut? Kemudian saya balik bertanya, seberapa penting sebenarnya relasi antar entitas pada pembuatan basis data? Kemudian apakah setiap entitas dalam satu basis data sama harus saling berrelasi? Jadi misalnya saya punya satu database nih, databasenya penjualan barang misalnya, satu entitas satu database sama. Apakah semua entitas yang ada di database tersebut harus berrelasi? Nah, seperti itu. Oke, kalau ditanya kenapa di komponen IR yang terhubung itu hanya entitas, relasi, dan atribut, karena memang untuk komponen yang ada di dalam IRD hanya itu saja, hanya entitas, relationship, dan atribut. Entitas digambarkan dengan persegi panjang, relationship digambarkan dengan jajaran genjang, kemudian atribut itu seperti balon-balon atau elips bentuknya yang dimana dihubungkan dengan flow line atau garis yang tidak memiliki tanda panah. Jadi kalau line atau garis pada IRD itu tidak ada tanda panahnya. Seperti itu. Oke, kemudian seberapa penting relasi antar entitas? Sangat penting. Fungsinya apa? Ketika sebuah entitas berelasi dengan entitas yang lain, maka ketika terjadi perubahan data pada entitas masternya atau entitas utama itu akan berubah. Dan ketika digunakan di entitas yang transaksi, maka datanya akan berubah. Misalnya seperti ini, contoh sederhananya. Saya punya entitas barang. Entitas barang itu adalah entitas master. Kenapa entitas master? Karena datanya kita input. Dari awal sampai akhir diinput sesuai dengan kebutuhan. Dan dia bisa berdiri sendiri tanpa berelasi dengan entitas manapun. Kemudian saya punya entitas penjualan. Nah, entitas penjualan ini adalah entitas transaksi. Tipe filenya adalah transaksi. Kenapa transaksi? Karena entitas penjualan tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada entitas barang. Jadi saya bisa menjual jika ada barangnya. Kalau tidak ada barangnya maka tidak akan bisa menjalankan si entitas penjualan. Gitu. Nah, kenapa penting? Ketika terjadi penjualan, data barang itu kan berkurang. Misalnya jumlah belinya 3, maka barangnya berarti berkurang 3. Jika entitas barang dan entitas penjualan tidak berelasi, ketika datanya berkurang 3, maka di entitas barang tidak akan berkurang, stoknya akan sama. Tetapi jika ada relasi antara entitas barang dengan entitas penjualan, maka
ketika terjadi penjualan 3 barang, stok yang ada di data master barang juga akan berkurang sebanyak 3 buah sesuai dengan transaksinya, seperti itu. Nah, itu pentingnya relasi antar entitas pada sebuah basis data. Jadi untuk supaya si datanya itu tetap konsisten. Jadi datanya itu tidak simpang siur atau tidak up to date. Kalau misalnya dia tidak berelasi, berarti penjualannya udah dijual nih barangnya 3, ternyata di barang stoknya tidak berkurang. Itu kalau tidak berelasi. Tapi kalau ada relasi, maka ketika terjadi penjualan 3 barang, maka stok di data masternya pun barangnya akan berkurang 3 stoknya, seperti itu. Nah, itu pentingnya relasi antar entitas. Kemudian, apakah setiap entitas dalam satu basis data yang sama harus saling berelasi? Tidak. Jadi, pada dalam satu database ada entitas-entitas yang memang tidak terhubung dengan entitas yang lainnya. Contoh, kalian membuat sebuah web tentang penjualan e-commerce webnya. Kemudian, ada entitas komentar atau entitas testimoni gitu ya, testimoni tentang webnya, bukan tentang barang yang dijual, tapi tentang webnya. Apakah webnya mudah digunakan dan sebagainya. Nah, itu kan entitas yang memang dibutuhkan misalnya. Nah, entitas ini tidak perlu berelasi dengan entitas yang lainnya. Dia bisa berdiri sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya komentar tentang barangnya itu berelasi antara komentar barang dengan data barang, misalnya data barang yang dijual. Tapi kalau testimoni tentang webnya itu tidak perlu terhubung dengan entitas yang lain. Jadi apakah setiap entitas dalam satu basis data yang sama harus saling berelasi? Ya tergantung kebutuhannya. Kalau memang ketika datanya berubah, data masternya harus ikut berubah, ya berarti harus ada relasi. Tapi kalau misalnya tidak berubah, maka tidak perlu berelasi. Oke, ini adalah simbol-simbol dalam IR diagram. Jadi kenapa hanya ada entity, atribut, dan relasi yang saling berhubungan? Karena memang simbol yang digunakan hanya itu saja. Oke, mudah-mudahan cukup jelas penjelasan tentang IR diagram, pertanyaan dari Helmi. Jadi silakan dipahami, kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.